Ibu Email. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman komputer dengan MATLAB. Disimak baik-baik ya adik-adik. Oke, sebelum kita jauh mengetahui tentang MATLAB, kita harus tahu dulu apa itu pemrograman komputer supaya adik-adik paham dan tahu maksudnya seperti ini. Sehingga ketika kita belajar ke MATLAB, adik-adik tahu yang saya harus pelajari itu apa. Oke. Program komputer atau program itu adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Nah, komputer membutuhkan program untuk menjalankan fungsi sebagai sebuah komputer. Jadi, program pada komputer itu untuk mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut yang dilakukan pada prosesor. Makanya penting kita memilih jenis prosesor yang kita gunakan pada laptop kita atau PC kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau pemrograman komputer itu apa? Nah, kalau pemrograman komputer itu suatu proses iteratif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Jadi, tadi program itu yang menjalankan komputer, tapi pemrograman komputer itu adalah penulisan suatu proses iteratif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk suatu program yang tadi untuk menjalankan komputer. Kalau dalam pemrograman itu juga dikenal dengan nama bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu adalah instruksi standar untuk memerintah komputer atau himpunan dari aturan sintaks. Jadi nanti kita akan terbiasa dengan kata sintaks dan sematik untuk mendefinisikan program. Jadi bahasa program untuk MATLAB akan berbeda dengan bahasa program pada program lain seperti Pascal, C++, dan lainnya. Oke. Seorang praktisi yang memiliki keahlian untuk melakukan penulisan kode dalam bahasa program disebut sebagai programmer komputer atau programmer atau pengembang perangkat lunak. Nah, pasti istilah ini adik-adik sudah sering dengar. Jadi, orang yang praktisi yang memiliki keahlian untuk melakukan penulisan kode dalam bahasa program itu yang disebut programmer komputer atau programmer atau pengembang perangkat lunak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bahasa program itu ditulis programmer untuk menentukan secara tepat data mana yang akan diolah komputer atau alur berpikir kita yang kita inginkan komputer kerjakan. Sehingga membentuk sebuah program. Nah, contohnya itu, contoh program yang sudah jadi ya, itu ada kasir di mal-mal, penggunaan lampu lalu lintas di jalan, apalagi ya, ya rata-rata sistem di kampus yang untuk penilaian akademik itu sudah merujuk pada sebuah program. Oke, kita lanjut lagi. Bahasa program yang umum digunakan ada HTML, JavaScript, PHP, C++, C, Java, Visual Basic, Pascal, dan MATLAB. Nah, yang kita fokus sekarang adalah MATLAB. Nah, MATLAB itu apa? MATLAB itu adalah kepanjangan dari Matrix Laboratory. Jadi ingat, biasanya orang bilang MATLAB itu adalah Mathematics Laboratory, tidak ya, tapi Matrix Laboratory. Mengapa? Karena adalah MATLAB itu adalah bahasa pemrograman komputer dengan orientasi dasarnya adalah matriks. Jadi fundamental sekali MATLAB itu itu dari matriks ya. Orientasi dasar pemrograman komputernya itu adalah matriks. Oke. Nah, MATLAB ini pertama kali diciptakan oleh Cliff Muller. Kemudian dikembangkan lagi oleh Cliff Muller dan Jack Little. Oke. Nah, apa sih fungsi MATLAB? MATLAB itu bisa manipulasi matriks. Bisa penjumlahan, pengurangan, transpose, inverse, pokoknya semua operasi matriks itu bisa dilakukan. Bisa juga manipulasi di sini maksudnya begini.
selain penjumlahan operasi dasar matriks itu, kita juga bisa membentuk matriks dari gabungan matriks lainnya. Pokoknya banyak hal, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Bisa memplot fungsi dan data, jadi bisa gambar, bisa buat dalam 2 dimensi, 3 dimensi, dan itu banyak hal yang kita bisa pakai untuk memplot fungsi dan data. Nah, bisa implementasi algoritma. Nah, implementasi algoritma ini yang nanti akan berhubungan dengan pemrograman komputer yang akan kita belajar ya. Jadi, implementasi dari algoritma tertentu. Nah, kita harus tahu tentang pemrograman dulu baru bisa mengimplementasikan algoritma. Oke. Yang kedua, pembuatan antarmuka pengguna. Nah, yang kita belajar ke depannya ini mungkin beberapa pertemuan ini lebih banyak ke istilahnya dapurnya MATLAB, bukan ke penggunaan antarmuka. Maksudnya kita sudah ini ya di GUI, itu namanya GUI, itu sudah bagus kita bisa membuat tampilan dari MATLAB itu sudah bagus, sudah orang yang tidak mengerti MATLAB pun bisa bisa menggunakan, bukan bisa menjalankan, tapi tidak bisa membuat ya. Kita sudah buat programnya, tapi kita buat supaya orang lain yang awam itu menggunakan ya, kita bisa buat pembuatan antarmuka pengguna. Terus ada pengantarmukaan dengan program dalam bahasa lain. Nah, ini beberapa fungsi dari MATLAB. Lalu kita lihat secara garis besar lingkungan kerja MATLAB itu terdiri atas beberapa unsur, yaitu ada common window atau layar kendali, ada workspace atau rak data, ada common history atau layar pengingat, ada M-file atau editor, dan current folder. Kita langsung lihat di di MATLAB. Nah, ini MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB R12B ya. Nah, perhatikan bahwa kalian harus pastikan bahwa layout kalian itu posisinya default dulu. Nah, adik-adik bisa saja menggunakan MATLAB jenis lainnya, silakan. Tapi karena kita fokusnya ke pemrograman MATLAB, tapi semakin tahunnya makin meningkat atau beda tahun itu biasanya di tools yang dipakai. Itu toolsnya yang makin diperbaharui. Tapi kita tidak fokus ke tools, tapi kita fokus ke ini. Nanti yang pemrogramannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti sebelum kita tahu tentang pemrograman MATLAB, kita harus tahu MATLAB itu apa dulu. Nah, ini MATLAB. MATLAB itu, ingat ya, posisinya harus default dulu ya. Oke, itu ada terdiri dari, ini kita lihat di sini ada menu-menunya, oke. Nah, terdiri dari common window. Common window itu atau layar kendali, layar perintah kita di sini. Layar perintah kita sekarang ada di sini. Ada workspace atau rak data. Nanti kita lihat lebih lanjut maksudnya apa. Ada common history. Nah, history itu riwayat kita. Riwayat kita selama kita di MATLAB yang saya buat. Ada current folder. Ini folder ya, ini lihat di sini current folder itu ya, ini saya installnya di sini di local disk C, makanya ada di sini. Tapi ini kita bisa ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu tadi ada namanya M-file atau editor. Nah, itu kita bisa lihat, bisa pakai new script. Ini akan ada muncul editor, atau kita bisa ketik di command window edit baru di enter, atau bisa pakai yang di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau command window itu tadi layar kendali, atau kita lihat saja di sini. Jadi perintah atau hasil yang kita inginkan itu bisa tampil di command window. Nah, sedangkan editor itu adalah namanya saja editor, edit, berarti bagian untuk mengedit itu di sini. Bisa juga kita edit di command window, tapi akan beda. Kalau editor itu akan sampai kita bisa saving filenya. Makanya di situ nama M-file, mungkin dari kata MATLAB file ya. Jadi misalkan kita lihat di Word itu kan bisa kita buka, bisa kita simpan, bisa kirim ke ibu dan sebagainya. Nah, file untuk MATLAB itu kita bisa simpan, itu kalau kita membuat programnya itu di editor atau di M-file ini. Tapi kalau selama kita buat programnya di command window, memang bisa ditampilkan tapi tidak bisa tersave. Oke. Nah, satu istilah baru lagi yang akan adik-adik harus tahu ketika bekerja dengan editor, ada istilahnya
run, kita ya running ya, di sini nanti kita, berarti ini untuk menjalankan perintah yang sudah kita buat di editor. Oke, jadi kalau ya nanti kita run, berarti itu perintah yang sudah ketik di editor itu kita jalankan di yang supaya bisa hasilnya keluar di command window. Oke, untuk editor itu nanti ada pembahasan sendiri, kita bekerja dulu, kita kenal-kenal dulu tentang MATLAB. Jadi ini saya keluar dulu. Nah, ya ini ada muncul seperti ini, misalkan kalian ingin menghilangkan, mau layarnya putih, itu kalian bisa tulis di sini CLC ya, mungkin saya tidak tahu ini clear screen kah atau apa, pokoknya CLC, maka dia akan menjadi seperti ini, akan bersih. Jadi kalau adik-adik mau membersihkan layar command window atau layar kendali ini, kita tinggal mengetik CLC. Oke, kita lanjut lagi. MATLAB ini tadi di situ ada bilang manipulasi matriks, ada memplot fungsi dan data dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya bisa membentuk matriks, tapi nanti itu kita akan belajar nanti. Kita kenal dulu yang dasar-dasar tentang MATLAB. Nah, Ibu mau kita gunakan sebuah buku. Bukunya adalah ini, Tutorial Praktis Belajar MATLAB oleh Teguh Widiarsono MT. Oke, ini saya sangat berterima kasih pada Pak Teguh Widiarsono yang sudah membuat buku ini dan gratis ya. Silahkan lihat di internet itu, di Google dicari pasti ada. Buku dari Pak Teguh Widiarsono. Nah, buku ini benar-benar namanya saja tutorial praktis, benar-benar sangat praktis untuk yang pemula. Bagi yang pemula, saya dulu belajar MATLAB pun bermodal buku ini dan sangat-sangat membantu. Oke. Kita lihat sebelum kita ke ini, jadi fokus kita kuliah kita kan ini pemrograman MATLAB. Tapi sebelum kita itu kita harus tahu ini dulu, tahu 5 bab di depannya. Ya tadi ini kita sudah tahu apa itu MATLAB. Sekarang kita lihat variabel dan operasi dasar di halaman 15. Oke, itu nanti adik-adik yang belum ada bukunya, silakan cek di deskripsi saya. Nanti saya bagikan link deskripsi saya. Oke, kita lihat. Nah, itu bisa menjadi kalkulator sederhana. Maksudnya apa? Bisa menjalankan fungsinya ini ada tambah, kurang, kali, bagi, bisa pembagian terbalik, bisa pangkat, dan bisa lainnya ya. Oke, nah hierarki operator mengikuti standar aljabar yang umumnya kita kenal. Maksudnya apa? Operasi di dalam kurung akan diselesaikan terlebih dahulu, operasi pangkat, operasi perkalian dan pembagian, operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi operasi pangkat, setelah itu operasi perkalian, baru operasi, maksudnya kalau ini ya, hierarkinya ya, hierarki operator. Oke, kita langsung cek di MATLAB. Ya, silakan misalkan kita tulis 5 tambah 2. Kalau kita enter, maka akan memberikan ada di sini tulisnya ans. Ini mungkin dari kata answer. Jadi ans-nya itu sama dengan 7 ya. 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Kita juga bisa 8 bagi 5. 8 bagi 5. Oh, jawabannya adalah 1,6. Bisa juga kita pangkat 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ya, itu hasilnya adalah 16. Nah, bisa juga kita gabungkan beberapa operator. Misalkan 2 tambah 3 pangkat 3 pangkat 2 bagi 3. Ya, kira-kira berapa? Coba. Ya, orang matematik harus tahu. Kalau yang, ya bukan orang matematik sih, tapi sebenarnya siapa saja yang sudah belajar ilmu dasar matematika harus tahu secara hierarki kan berarti pangkat duluan kan. Tadi sudah dijelaskan juga di MATLAB. Berarti 3 pangkat 2 duluan, 9 dibagi 3 itu 3, baru ditambah 2. Jadi hasilnya adalah empty matrix. Oh, sorry ya, kira-kira apa yang salah di sini? Karena saya pakai tanda pembagiannya adalah titik 2. Sorry ya, harusnya di MATLAB itu tanda pembagiannya adalah ini ya, garis miring. Oke, jadi 2 tambah 3 pangkat 2 bagi 3. Sorry, hasilnya adalah 5. Jadi, sorry ya, yang tanda titik 2 ini itu perintahnya lain. Itu membuat ini ya,
membuat matriks dari ini kayaknya itu lain, itu perintahnya nanti kita akan belajar lain, biasanya dideret atau apa pakai itu. Sorry ya, saya lupa. Oke, terima kasih. Apalagi ya, kita lihat lagi di sini untuk operasi dasar. Oke, itu sudah. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, saya belajar MATLAB dari buku ini itu saya mencoba semua contoh yang diberikan supaya menambah MATLAB itu belajar komputer seperti ini itu tidak bisa kita hanya dengan membaca, tapi harus mencoba, harus dipraktekkan. Nah, kalau kita sering mempraktekkan, lama-kelamaan itu akan ada sesuatu di otak kita yang bekerja, jadi bisa ini ya, bisa membantu kita ketika kita menulis program itu ada beberapa sangat membantu lah kalau kita sering mencoba. Oke. Nah, ini di sini juga ya, ini ans tadi itu dari kata answer, dari singkatannya dari answer. Oke. Ini sudah. Oke, kita lihat di sini ada menciptakan variabel. Menciptakan variabel atau peubah dalam istilah matematika itu peubah. Nah, jadi kita bisa ciptakan variabel, lihat di sini, atau kita beri nama. Misalkan kita kembali ke MATLAB. Nah, ini seperti yang tadi, kalau saya ingin menghilangkan ini, berarti kita pakai apa? Ya, pakai CLC. Oke, sebelum ke CLC kita lihat. ANS itu sama dengan 5 ya. Nah, di workspace itu rak data. Jadi dia menyimpan data kita. Nah, dia simpan answer itu sama dengan 5. Dia sementara simpan answer terakhir kan 5. Nah, common history apa yang kita perbuat itu di ini lihat. Ini yang kita sudah buat itu ada terdata di common history. Jadi sekarang kita tinggal supaya semuanya hilang yang di layar window, berarti kita klik CLC atau CLC dan bisa kita untuk supaya kita hilangkan penamaan variabel di workspace atau rak data ini, kita bisa ketik clear all, clear juga bisa. Oke, nah lihat di sini di workspace data kita tadi itu beda. Oke, mungkin saya CLC lagi. Oke, sudah. Nah, sekarang tadi variabel. Kita bisa bilang A itu sama dengan 5. Nah, sekarang lihat di workspace itu sudah tersimpan data variabel A itu value-nya adalah nilainya adalah 5. Nah, bisa juga saya bilang B itu sama dengan 7. Nah, ada hal penting ya, kalau kita beri titik koma, misalnya kita tidak ingin menampilkan apa itu B sama dengan, misalnya nilai B sama dengan 7 tidak mau kita tampilkan, berarti kita tinggal tekan titik 2. Tekan titik 2 itu artinya kita tidak mau menampilkan, tapi nilai B-nya itu sudah tersimpan di workspace sebagai nilai B sama dengan 7. Coba kita lihat. Nah, di workspace itu B sudah tersimpan sebagai B sama dengan 7. Nah, dia tidak bentuk lagi A sama dengan 5 lagi. Nah, sekarang kalau kita bilang A tambah B. Nah, walaupun tidak muncul tadi, tapi dia sudah tersimpan di rak data atau workspace bahwa B itu sama dengan 7. Kita A tambah B, maka jawabannya adalah 12. Nah, di sini ada variabel baru yaitu answer 12. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nanti adik-adik tolong dicoba supaya lebih paham. Nah, ini bisa hitung rata-rata, bisa hitung total. Oke. Nah, ini ya tadi ya, jika kita tidak menambahkan tanda titik koma di akhir komen atau perintah kita, maka MATLAB akan menampilkan variabel dan bilangan yang baru kita masukkan atau hasil perhitungan yang baru kita kerjakan. Jika terdapat titik koma, maka perhitungan tetap dilakukan tanpa menuliskan hasilnya. Oke, itu yang tadi ya, titik koma yang tadi. Dan perlu diingat lagi, satu hal yang perlu diingat bahwa di editor pun kalau kita tidak ingin menampilkan perintah itu, maka kita pakai tanda titik koma juga. Bukan hanya ada di command window, tapi di editor pun boleh. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya, ini tadi clear. Nah, yang paling penting ini adalah ini, penamaan variabel. Penamaan variabel itu, nah, gunakan karakter alfabet A sampai dengan Z besar kapital
A sampai dengan Z yang huruf A kecil, angka, dan garis bawah sebagai nama variabel. Perlu diingat bahwa MATLAB peka terhadap besar kecilnya huruf atau sensitive case ya. Misalkan jumlah, ini nama variabel ya, jumlah atau X1, X2, S besar garis bawah 21, H garis bawah 21, garis bawah in merupakan nama variabel yang valid karena terdiri dari A sampai dengan Z besar, kapital, A sampai dengan Z kecil, dan angka dan garis bawah. Nah, karena tadi perlu diingat bahwa MATLAB itu peka terhadap sensitive case, maka sinyal 1 ketika hurufnya kecil semua, itu beda dengan sinyal 1 yang S-nya huruf besar. Atau sinyal 1 yang semua hurufnya itu adalah kapital. Dianggap sebagai 3 variabel yang berbeda. Lalu ingat di sini, jangan gunakan spasi, titik koma, atau operator aritmatik sebagai bagian dari nama. Jadi ingat ya, cukup terdiri dari ini. Huruf, angka, dan garis bawah. Itu ingat. Oke, kita lihat dulu di MATLAB. Misalkan tadi sinyal 1. Kita beri nama sinyal 1 itu 7, misalkan ya. Nah, ini tersimpan sinyal 1 dengan semua hurufnya kecil, itu 7. Kita buat sinyal pakai huruf besar. Kita tulis sinyal 1 itu 2. Nah, kita lihat. Di MATLAB itu tersimpan ini. Jadi kalau kita itu beda. Jadi kalau sinyal huruf besar tadi ya. Huruf kapital seluruhnya, sinyal 1 sama dengan 5. Nah, ini juga tersave. Nah, ini dengan pemberian nama yang ini. Jadi kalau kita panggil sinyal 1, itu dia ambil yang sinyal 1 huruf besar semua yang 5. Kalau kita pakai yang huruf kecil semua, sinyal 1, kita enter, itu panggil yang 7. Itu ya. Jangan lupa pemberian namanya itu hanya huruf besar, huruf kapital, huruf kecil, angka, dan garis bawah. Jangan gunakan tanda-tanda lainnya ya untuk pemberian nama variabel. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Variabel terdefinisi di MATLAB. Nah, ini yang perlu adik-adik ingat. Yang tadi unsure kita sudah tahu. Ada apps. Itu bilangan yang sangat kecil mendekati 0 merupakan batas akurasi perhitungan di MATLAB. Maksudnya kalau kita lakukan perhitungan di MATLAB dan dapat hasilnya apps, itu jangan kaget. Oh, ini apa? Tapi itu karena bilangannya itu sangat kecil mendekati 0 yang merupakan batas akurasi perhitungan di MATLAB. Terus Pi, konstanta Pi itu 3,14. Ingat ya, tulisan Pi-nya itu PI bukan PHI ya. Biasanya salah, anak-anak salah tulis itu karena tulisnya PHI. Tapi Pi, misalnya kita mau mencari luas lingkaran, misalkan ya. Luas lingkaran, misalkan luas lingkaran itu kan Pi R kuadrat ya. Pi kali R-nya misalkan 10 kali 10 ya. Nah, itu 314,1593. Ya, oke, ini ya. Ini ingat tanda komanya di MATLAB juga pakai tanda titik. Itu supaya jangan keliru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, INF, infinity. Infinity itu apa? Berarti bilangan positif tak berhingga. Misalkan 1/0, 2 pangkat 5.000, dan sebagainya. Itu pasti memberikan hasil infinity. None, not a number. Itu untuk menyatakan hasil perhitungan yang tak terdefinisi. Misalkan 0/0, itu boleh dicoba ya, boleh dicoba di MATLAB. Misalkan tadi 1/0, itu hasilnya infinity. Oke, kita lanjut lagi. Mana? Di sini infinity, bilangan positif tak berhingga. None itu not a number. 0/0. None. Tapi ingat ya, di matematika itu 1/0 apa? Jangan sampai lupa ya. Kalau di matematika yang bukan MATLAB ya, 1/0 itu apa? Tak terdefinisi ya. Kalau 0/0 dalam matematika yang sebenarnya ya, itu 0/0 itu apa? Ya, mungkin agak sedikit berbeda. 0/0 kita kan itu justru yang tak hingga ya.
Ya, semoga ini yang penting kita lihat dulu ya. Kalau hasilnya infinity itu adik-adik harus paham, oh berarti dia hasilnya bilangan positif tak berhingga. Kalau 0 per 0 itu, oh itu di MATLAB itu artinya tidak, not a number. Tapi jangan kita ini ya, mungkin ini ada terjadi ketidaksinkronan dengan definisi matematika ya, karena kalau di matematika kan 1 per 0 itu justru malah tidak terdefinisi, 0 per 0 itu yang adalah tak hingga ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, I, J, unit imajiner akar. Oke, ini bentuk bilangan imajiner. Oke, fungsi matematika kita lihat. Ada, ya ini dicoba ya, ini sudah sangat membantu. Ada untuk menghitung nilai absolut atau mutlak, itu X. Misalkan mutlak dari X negatif 4. Untuk 4 ya, oke lah. Berapa hasilnya? Ya, 4 ya, absolut. Oke, dicoba ini. Oh, ini sin X, ya fungsi signum bernilai positif. Oke. Fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, kalau untuk akar itu SQRT, itu kan square root ya dari bahasa eksponen pangkat natural itu pangkat ya ini ya. Logaritma log. Ini dicoba. Nanti ada ini adik-adik harus coba ya. Ada pembulatan X ke bilangan bulat terdekat, ada floor X, ada sail, itu harus dicoba. Ada rem itu sisa pembagian dari X bagi Y. Nah, oke. Ini supaya adik-adik paham, itu adik-adik coba saja di MATLAB-nya adik-adik. Dikerjakan, dicoba, supaya adik-adik ini paham. Jadi tidak bisa dengan hanya membaca ya, untuk adik-adik yang pemula. Oke, kita lanjut lagi ke matriks ya. Jadi kita matriks ya, matriksnya saya langsung matriks dan operasi dasar. Ya, tunggu ya. Matriks kita buat di sini. Untuk membentuk matriks di MATLAB ya, kita use clear all CLC. Oke. Nah, untuk membentuk matriks, misalkan kita ingin memberi nama suatu matriks A itu, kita bentuk matriksnya. Misalkan kita mau bentuk matriks 1, baris pertama itu 1, 3, 5, 7. Kalau mau baris kedua, kita tinggal tanda titik koma, lalu 1, 0, 9, 8. Nah, ini bentuk matriks berapa? Ingat baris kolom ya, 2 kali 4 ya. Oke, ini sudah terbentuk matriks seperti ini. Kita buat lagi matriks B. Matriks B-nya itu ini, misalkan matriks apa? Matriks ya sembarang ya, 0, 0, 2, 3. Pindah baris berarti dia jadi 1, 3, 5, 6. Nah, boleh juga matriks C, misalkan matriks persegi ya, matriks ini kita 1, 2, 2, 1. Ya, ini mau spasi mau tidak sebenarnya tidak masalah ya, intinya ada pemisahnya titik koma tadi. Oke. Kecuali yang untuk pemisah kolom yang ini itu harus spasi, kalau yang ini ya tidak masalah. Oke. Kita enter. Nah, sekarang di MATLAB itu kan tadi manipulasi matriks kita boleh A tambah B. Itu ada hasilnya. Sekarang A tambah C. A tambah C. Hasilnya error using MATLAB plus. Matrix dimension must agree. Nah, ini yang karena kita orang matematik, yang belajar matematik harus tahu kenapa ini error begini. Karena apa? Lihat, dimensi dari kedua matriksnya berbeda. Matriks A itu berapa dimensinya? 2 kali 4. 2 baris, 4 kolom. Nah, matriks C itu matriks 2 kali 2. Otomatis tidak bisa melakukan penjumlahan. Jadi kalau misalnya adik-adik kerjakan tiba-tiba hasilnya seperti ini, jangan bilang MATLAB-nya salah. Tapi memang secara matematika salah. Jadi ya memang MATLAB sudah dirancang dan diatur supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan ini, saya mau cari perkalian dari 2 buah matriks. Misalkan B kali C. Bisa tidak B kali C?
Ya, lihat di sini, inner matrix dimension must agree. Matriks B itu adalah 2 kali 4. Matriks C itu 2 kali 2 ya, memang tidak bisa. Kecuali matriks 4 kali 2 dikali dengan 2 kali 2 ya. Ini tidak bisa. Jadi kalau hasilnya seperti ini, misalnya tiba-tiba error atau apa, adik-adik jangan cepat panik. Itu mungkin menyalahi aturan matematika atau ini. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan ini, mau bisa cari inverse. Cari inverse itu, ya ingat ya, hanya bisa matriks ini ya. Matriks matriks persegi dan non singular ya. Oke, in C ya. Ya, bisa. Berarti ini matriksnya determinannya tidak 0. 1 kurang, ya benar ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, ini manipulasi indeks matriks ya. Ini bisa dibuat sendiri, dipelajari sendiri tentang vektor. Itu di buku ini lengkap kok. Ya, Ibu hanya mau memberikan yang dasar-dasarnya, deret. Ya, clean space ya. Membentuk ulang matriks ini dipelajari ya adik-adik. Ini bisa dicoba. Ada contohnya, silakan coba di rumah. Oke. Operasi matriks, penjumlahan pengurangan tadi sudah. Ya, ada transpose. Transpose. Itu tinggal menggunakan tanda petik tunggal. Oke. Misalkan transpose. Misalkan transpose dari B ya, berarti B transpose. Nah, ini udah berubah. Yang kolom pertama jadi baris pertama kolom pertama jadi baris pertama, yang kolom kedua jadi baris kedua dan sebagainya ya. Oke, transpose sudah. Operasi elemen per elemen ya, ini bisa dibaca. Ini adik-adik harus coba ya. Oke, nanti supaya lebih paham, lebih ini, itu kan yang adik-adik coba saja yang ada di buku, lalu mencoba soal latihan. Soal latihan coba, maka ya pasti akan ada inilah. Maksudnya sesuatu yang mengendap di dasar pemikiran kita itu pasti ada kalau selama kita coba. Karena belajar pemrograman komputer dengan MATLAB itu keterampilan, jadi kita harus mencoba. Bukan pengetahuan sehingga kita hanya baca dan oh saya mengerti. Oke. Mungkin demikian video saya kali ini. Semoga adik-adik yang baru belajar MATLAB bisa memahami MATLAB dengan lebih baik dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.